Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Di video kali ini kita akan membahas mengenai sejarah, isi, dan makna Sumpah Pemuda. Mari kita simak video berikut ini. Pusing deh, sebel, kesel. Kenapa? Coba bayangkan, melihat tiap hari nih di media sosial, anak-anak muda pada tawuran lah, pada narkoba lah, perbuatan asusila lah. Pusing para biar lihat seperti itu. Kenapa bisa seperti itu ya? Harusnya mereka tuh melihat masa lalu. Kenapa masa lalunya? Sumpah Pemuda. Oh, Sumpah Pemuda. Kapan itu? Oh, tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu para pemuda mereka mengikrarkan diri satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Wah, hebat kamu, tapi kok sekarang seperti itu ya? Tahulah mereka itu kenapa? Yang jelas kita harus mencintai tanah air Indonesia. Kita bersyukur hidup di Indonesia karena tanahnya subur, makmur, berlimpah, loh, jinawi. Kurang begitu tahu tuh. Ya tahu lah, masa nggak tahu? Kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, yaitu tanah air Indonesia. Dua, kami sebagai putra-putri Indonesia itu mengaku berbangsa yang satu, yaitu bangsa Indonesia. Ya, kami sebagai putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Oh, kita harus cinta tanah air Indonesia, merdeka. Kita ya sebagai generasi penerus bangsa, kita sebagai pemuda di Indonesia, kita sebagai generasi milenial tentunya yang harus selalu bisa saling menghargai antar sesama, menghargai perbedaan pendapat, perbedaan suku, budaya, ras, dan bahasa kita, dan kita harus tetap menjunjung tinggi negara Indonesia, mencintai tanah air. Nah, yang bagus pemuda itu yang harus bisa memajukan negara Indonesia, harus cinta NKRI, merdeka. Beragam ya jawabannya. Nah, untuk mengingatkan kembali peristiwa Sumpah Pemuda, yuk kita simak video berikut ini. Diawali dengan berdirinya Budi Utomo yang diinisiasi oleh pemuda pelajar Stovia pada tahun 1902. Kemudian diikuti dengan munculnya organisasi pemuda lainnya di berbagai daerah seperti Jong Java, Jong Cilebes, Jong Sumatera Rembon, dan lain sebagainya. Semua organisasi kepemudaan itu sangat gigih untuk melawan penjajah di berbagai aspek. Hingga puncaknya semua organisasi pemuda berkumpul di sebuah kongres, yaitu Kongres Pemuda. Pada 30 April sampai 2 Mei 1926 diadakan sebuah rapat, yaitu Kongres Pemuda untuk yang pertama kalinya, yang dihadiri oleh seluruh organisasi pemuda di berbagai daerah yang bertempat di Jakarta, diketuai oleh Muhammad Tabrani. Kongres ini bertujuan untuk membentuk suatu organisasi pemuda tunggal agar dapat mengukuhkan persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi agenda utama dalam kongres ini adalah membahas masalah persatuan. Hasil kongres pertama ini yaitu cita-cita Indonesia merdeka menjadi cita-cita semua pemuda Indonesia. Penyatuan organisasi dengan suatu organisasi baru yang bernama Jong Indonesia atau Pemuda Indonesia. Nah, organisasi ini adalah sebagai wadah persatuan pemuda untuk mempererat hubungan
pemuda Indonesia dan juga untuk mempersatukan bangsa Indonesia serta mendorong penggunaan bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Kongres Pemuda II dikenal dengan Kongres 28 Oktober 1928, dilaksanakan dalam 3 sesi dan 3 tempat berbeda oleh penggagasnya dan dihadiri oleh berbagai wakil organisasi kepemudaan di seluruh Indonesia. Kongres Pemuda kedua ini dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 dengan Sugondo Jojo Puspito sebagai ketua kongres. Rapat pertama pada Sabtu 27 Oktober 1928 di gedung KJB yaitu di lapangan Banteng. Ketua kongres berharap bahwa rapat ini dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda. Selain itu juga Muhammad Yamin berpendapat ada 5 faktor yang dapat memperkuat persatuan Indonesia, yaitu sejarah, bahasa, hukum, adat, pendidikan, dan kemauan. Selanjutnya, rapat kedua yang berlangsung pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 1928 di gedung Osjava Bioskop membahas pendidikan. Sarmidi dan Purnomo mengatakan bahwa anak harus mendapatkan pendidikan kebangsaan. Harus ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah serta di rumah. Dan anak harus dididik secara demokratis. Rapat ketiga sekaligus rapat penutupan berlangsung pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 1928 di gedung yang sekarang menjadi Museum Sumpah Pemuda. Nah, pada Kongres Pemuda II ini pertama kalinya diperdengarkan lagu Indonesia Raya menggunakan iringan biola ciptaan W.R. Supratman. Nah, lagu Indonesia Raya ini juga dipublikasikan pertama kali pada tahun 1928 dalam media cetak Surat Kabar Simpo dengan mencantumkan teks yang menegaskan bahwa lagu itu adalah lagu kebangsaan serta menetapkan bendera merah putih sebagai bendera pusaka Indonesia. Kongres Pemuda II menghasilkan rumusan Sumpah Pemuda yang dimana sumpah ini dituliskan dan dijelaskan oleh Muhammad Yamin, kemudian dibacakan oleh Sugondo selaku ketua. Ikrar tersebut merupakan puncak dari persatuan pada masa pergerakan nasional, sehingga hari itu ditetapkan sebagai Hari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Satu. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu. Tanah Indonesia. Dua. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Tiga. Kami putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Semangat Sumpah Pemuda mencapai puncaknya pada tanggal 17 Agustus 1945 ketika Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Sejak saat itu Indonesia yang beragam ini menjadi bangsa yang merdeka dan bersatu. Dan kemerdekaan ini memberikan kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
Sumpah Pemuda ini mengandung nilai-nilai tersendiri. Yang pertama, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia menempati urutan ke-7 di dunia sebagai negara terluas. Selain itu, Indonesia juga disebut sebagai Nusantara, yang berarti kepulauan yang terpisah oleh lautan, ya. Karena Indonesia ini terkenal dengan negara kepulauan yang memiliki banyak pulau, beribu-ribu pulau yang ada di Indonesia. Selain itu, karena letaknya strategis di antara 2 benua dan 2 samudra serta dilalui oleh garis khatulistiwa, maka Indonesia terkenal dengan Zamrud Khatulistiwa. Selain letaknya, Indonesia juga memiliki tanah yang subur dan makmur. Oleh karenanya, kita harus mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dengan tanah yang subur ini. Yang kedua, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Rasa kebangsaan Indonesia berawal dari hasrat ingin bersatu dari penduduk yang berlatar belakang majemuk, yang kemudian berkembang menjadi keyakinan untuk menjadi satu bangsa yang akhirnya dideklarasikan pada saat Kongres Pemuda. Nah, kita sebagai generasi penerus mempunyai kewajiban untuk melestarikannya dengan sikap nasionalisme agar Indonesia menjunjung tinggi persatuan. Yang ketiga, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Pada Sumpah Pemuda ini menegaskan bahwa bahasa persatuan kita adalah bahasa Indonesia, yang dimana bahasa ini berfungsi secara efektif sebagai alat komunikasi antar suku, antar daerah, bahkan antar budaya.